Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, berkah dalem, dan jangan lupa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, hari biasa pekan keempat Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, Putramu telah Kau anugerahkan kepada kami sebagai juru selamat. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami agar tetap setia pada iman akan Dia di saat mengalami tawaran-tawaran dunia yang dapat membuat kami mengingkari Dia dan meninggalkan gerejanya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, pada perjamuan malam terakhir setelah membasuh kaki para murid, Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya tentang siapakah Tuhan Yesus dan misi utamanya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia, yakni sebagai utusan Allah. Apa yang akan menimpa Tuhan Yesus juga disampaikan kepada para murid, supaya ketika hal itu terjadi, para murid sudah memahami bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan sebagai Sang Mesias, sebagai Juru Selamat. Di dalam melaksanakannya, Tuhan Yesus juga menemui berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan pengkhianatan. Itu disampaikan semuanya kepada para murid, supaya para murid memahami bahwa kehendak Allah dengan memberikan Kristus di tengah-tengah dunia bukan dalam arti membereskan semuanya, namun menebus semuanya. Diwarnai juga penebusan itu dengan tantangan, kesulitan, bahkan pengkhianatan, supaya para murid semakin memahami bahwa Allah benar-benar berpihak kepada kita, bahkan diperlakukan jahat juga oleh manusia yang tidak percaya, tidak mau menerima dia. Saudara-saudariku, marilah kita yang sekarang ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus menerima, mempercayai, mengimani Yesus sebagai utusan Allah, sehingga siapapun yang percaya akhirnya akan dibawa dia kepada Bapa sumber segala sesuatu, dan dia, Tuhan Yesus, sungguh-sungguh utusan Allah, datang dari Allah, membawa kepada kita sampai kepada Allah pula. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita, untuk senantiasa percaya bahwa Kristus adalah utusan Bapa bagi keselamatan dunia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.